Ya, naik ayo. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai agama yang dianut dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Oke ya, sebelum kita mulai pelajaran, perhatikan mungkin ada kotoran di samping. Ada ya? Ya. Kemudian bagaimana keadaannya? Sehat? Ya. Hari ini kita belajar tentang ketika kehidupan mulai telah berakhir. Ketika kehidupan telah berakhir ya. Namun sebelum itu, Bu Guru mau tanya dulu. Sebelum kita mulai, Bu Guru mau tanya dulu, ya. Sebelum kita mulai, ketika kehidupan telah berakhir, Bu Guru mau tanya. Siapa yang pernah dengar apa itu istilah hari akhir? Siapa yang bisa jelaskan? Apa itu hari akhir? Angkat tangan siapa yang bisa? Furkan, ayo. Apa itu hari akhir? Hari akhir adalah hari kehidupan kita seperti kiamat. Yang lain ada? Ya. Hari akhir seperti kehidupan seperti alam semesta yang beserta isinya. Ya, yang lain lagi. Hari akhir adalah siapa yang bisa? Adalah hari kiamat. Hari kiamat itu terbagi menjadi Dua. ada kiamat subra dengan kiamat Subra. ya. Dua istilah, kiamat subra dengan kiamat subra dengan kubra. Kubra adalah kiamat kecil dan kubra adalah kiamat Besar. Oke, ayo. Sebelum kita masuk di materi inti, masih ada yang belum semangat ini. Ayo supaya semangat kita tepuk semangat dulu, ya. Siapa yang berani pimpin dengan yang tepuk semangat? Pak Sultan, ayo. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ayo sekali lagi tepuk semangat. Tepuk semangat. Berarti sudah semangat menerima pelajaran hari ini ya? Ya. Kenapa kita harus semangat? Kenapa kita harus berdoa? Supaya pelajaran itu dia masuk di bisa bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang lain kita berada ya. Ya. Masuk di tujuan pembelajaran. Ya ini ya. Tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian hari akhir dan dalam ajaran Islam. Ya, peserta didik mampu menjelaskan pengertian hari akhir dalam ajaran Islam. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan beberapa peristiwa yang terjadi pada hari akhir berdasarkan ajaran Islam. Ya. Nah, di situ ada pengertian hari akhir. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu hari akhir dan peristiwa yang terjadi pada hari akhir? Peristiwa hari akhir itu adalah berakhirnya seluruh kehidupan yang ada di muka bumi, ya, yang dinamakan dengan
namanya hari kiamat. Sudah dijelaskan tadi, hari kiamat itu terbagi menjadi dua. Toh? Kiamat kubra dan kiamat Sugra. kiamat besar. Siapa yang bisa kiamat kecil? Siapa yang bisa kasih contoh kiamat kecil? Ya. Kiamat kecil seperti berakhirnya kehidupan seseorang atau sebagian makhluk hidup. Ya, contohnya seperti apa? Siapa yang bisa? Banjir, Ya, siapa lagi? gempa bumi, Angkat tangan siapa? tsunami. Peristiwa yang terjadi pada hari akhir. Yang pertama, kehancuran alam semesta. Nih, gunung-gunung dihancurkan sehingga menjadi seperti kapas. Pernah lihat gunung toh? Ya. Tiba hari kiamat dia akan jadi seperti kapas. Akan bercampur bau semua, akan hancur. Ya, di situ ada di dalam Al-Quran surat Al-Qariyah ayat 4 sampai dengan 5. Ini ditiupkannya peristiwa yang terjadi yang berikutnya, ditiupnya sangkakala, terompet sangkakala. Ya, siapa yang meniup terompet sangkakala? Malaikat Israfil. Ya, tiupan pertama untuk menghancurkan, mendengarkan nasihat gurunya. Salah satu contoh. Ya, siapa yang bisa kasih contoh? Angkat tangan. Nartin, kasih contoh. Bisa? Tempat bagi orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contohnya apa? Ini neraka. Salah satunya apa? Yang melanggar perintah Allah ya, Allah. Siapa lagi? Pak Adin. Melawan orang tua. Ya, bagus. Nah, Fikri. Rifki. Mencuri. Ya. Furkan. Tidak mematuhi perintah orang tua dan guru. Bagus. Itu adalah tempatnya. Apa tadi yang kedua? Surga, neraka. Kalau surga tadi belum banyak dikasih contoh. Siapa yang bisa kasih contoh dua? Ya, coba Alvin. Sering membaca Al-Quran, sering melaksanakan sholat lima waktu. Bagus. Guru kasih tugas kelompok ya. Kelompok pertama itu kelompok 1 ini, yang ini kelompok 2, yang ini kelompok 3. Yang guru minta kelompok 1 menjelaskan pengertian hari akhir. Kelompok 2 mengidentifikasi peristiwa utama pada hari akhir. Dia mengidentifikasi peristiwa utama pada hari akhir. Itu kegiatan tugasnya kelompok 2. Tugasnya kelompok 3 menentukan cara mempersiapkan diri menghadapi hari akhir. Ya? Tugasnya kelompok 1 di kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3.
ini menjadi penutup kehidupan dunia dan awal kehidupan di akhirat. Mengapa seorang muslim harus beriman kepada hari akhir? Beriman kepada hari akhir merupakan salah satu rukun iman. Hal ini penting karena mengingat. Ayo, kelompok bagaimana, ada tanggapan? Apa jawabannya? Ayo kita gas dan terus kepada kelompok 1. Sekarang sudah ya, untuk kelompok 1, 2, dan 3 jawabannya sudah ada di sini ya. Kelompok 1 di situ dia sudah menjelaskan tentang apa tadi, makna hari akhir ya. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada kamu dikembalikan. Ya, itu Quran surat Al-Ankabut ayat 57. Ini hasil dari kelompok 1. Kelompok 3, kelompok 2. Di sini ada sabda Rasulullah juga yang mereka tuliskan. Tidak akan terjadi kiamat sehingga matahari terbit dari tempat yang tenggelamnya. Ya, tidak akan terjadi kiamat sehingga matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Ya, dia tidak terbit lagi di sebelah timur, tapi terbitnya di sebelah barat. Tanda kiamat ya. Apabila matahari telah terbit dari tempat tenggelamnya, semua manusia akan beriman. Di situ manusia akan muncul orang-orang yang tidak beriman akan mulai beriman. Tapi pada saat itu sudah tidak terhitung lagi. Tidak bermanfaat lagi ya. Tidak bermanfaat lagi iman seseorang yang belum beriman sebelumnya. Terkecuali dia beriman sebelum terbit matahari di tempat tenggelamnya. Di situ dia terhitung amalnya. Tapi kalau setelah terbit dari tempat tenggelamnya, berarti amal baiknya pada saat itu sudah tidak terhitung lagi. Ya. Kelompok ketiga tadi mereka hasil diskusinya persiapan menghadapi hari akhir. Bagus juga ini jawabannya ya. Oke. Menanyakan kepada kalian kira-kira hal baik apa yang kamu bisa petik dari pelajaran kita pada hari ini? Siapa yang bisa jawab? Hal baik apa yang bisa kamu amalkan, yang kamu bawa pulang, apa kira-kira? Sebagai manusia kita harus apa misalnya? Ya, coba lakukan. Ayo berani angkat tangan. Berbuat baik. Berbuat baik kepada Sesama. Nah, apalagi ayo, Zara. Meminjamkan pulpen kepada teman. Ya, itu salah satu perbuatan baik. Jadi sesuatu yang kita bisa petik dari pelajaran ini yaitu kita harus selalu berbuat Baik. dimanapun dan kapanpun. Siapa yang bisa simpulkan apa itu hari akhir? Siapa yang bisa simpulkan apa itu hari akhir? Hari akhir adalah berakhirnya semua kehidupan di muka bumi, ya, hancurnya kehidupan di muka bumi. Jadi amal baik yang kamu lakukan di dunia, yang sekecil apapun akan kamu dapatkan di dunia dan di akhirat. PR-nya ya, untuk PR-nya 5 nomor. Ini PR-nya 5 nomor. Nanti dikumpulkan pada berikutnya. Oke. Masih semangat? Sebelum kita menutup pelajaran
pula marilah berdoa sesuai agama yang dianut dan kepercayaan masing-masing. Doa